sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, para sesepuh, para ustadz, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Surah Az-Zumar ayat 55 yang terakhir kita baca kemarin. Allah mengajak, Allah manggil-manggil orang yang belum kembali kepada jalannya, orang-orang yang masih ingkar kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, masih ingkar kepada Allah dan kepada Al-Quran. Maka Allah panggil-panggil. Manggil itu ngajak, saudara. Ngajak itu bukan ngejek. Jadi nggak boleh dengan kata-kata yang mempermalukan orang yang diajak. Manggil-manggil itu ngajak. Ngajak itu bahasa Arabnya da'a yad'u dakwatan. Jadi jangan, bukan yang namanya ngajak pasti dengan cara yang lemah lembut. Mengajak bukan mengejek. Mengajak bukan memarahi atau bukan mengancam. Ayat yang terakhir kita baca kemarin, wahai orang-orang, ikutilah Al-Quran, yaitu sebaik-baiknya yang Allah turunkan untuk kalian sebelum datang kepada kalian azab yang tidak diduga-duga. Azab yang tidak diduga-duga ini boleh jadi kiamat, boleh jadi juga kiamat sugro. Kiamat sugro itu ajal sekarat. Kalau sudah sekarat, kalau sudah sampai di kerongkongan napas seseorang, maka udah gak bakal bisa diterima lagi taubatnya. Allah masih berkenan menerima taubat itu kalau nafasnya masih ada di badannya. Tapi kalau nafasnya sudah sampai kerongkongan, maka tidak akan Allah terima taubatnya. Kayak Firaun terpaksa, begitu ternyata nggak ada yang bisa menyelamatkan dia,
semua pasukan-pasukannya juga mati di laut itu, ditenggelamkan oleh Allah. Maka Fir'aun kemudian napasnya ketika sudah sampai di tenggorokan, iman, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kata Allah, al-ana, kata malaikat itu, ada yang mengatakan, ulama mengatakan ini, yang bilang malaikat al-ana, sekarang Fir'aun, kemarin kemana aja? Kemarin kemana aja, ngapa baru sekarang? Kalla idza balagutit taraqi wa qila man raq. Di ayat lain juga Allah sebutkan, jangan yang namanya taubat, yang namanya kembali kepada Allah, jangan nanti ketika udah sampai di tenggorokan, di kerongkongan nafas, jangan taubat itu menunggu sampai sekarat, nafas sudah sampai kerongkongan, jangan. Kalla wa qila man raq. Kalau udah seperti itu, siapa yang bisa menyelamatkan? Gak akan ada yang bisa menyelamatkan. Makanya di sini Allah mengajak orang, baik orang itu ingkar seingkar-ingkarnya, selama dia masih hidup, masih ada nafas yang dikandung di badannya, kalau mau tobat pasti Allah terima. Apalagi yang udah rajin ngaji kayak kita semua, amin. Yang udah sholat, udah puasa, insya Allah itu pasti Allah terima tobatnya. Segeralah kembali ke jalan Allah sebelum ada datang siksa yang sifatnya mendadak, siksa yang tidak diduga-duga berupa kiamat maupun kiamat sugra. Kemudian di sini fabadiru qabla an taqula nafsun, ditafsirkan oleh Imam Jalalain, dan segeralah bertaubat atau kembali kepada Allah sebelum seseorang mengatakan apa yang ada di ayat 56 ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, an taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Segeralah kembali kepada Allah, bertaubat, antakula sebelum seseorang, antakula nafsun sebelum seseorang ini mengatakan ya hasrota, asluhu ya hasroti aina damati, wahai kemalanganku, malang nasibku, hancur dah sehancur-hancurnya, datang dah. Ini yang namanya kehancuran, itu penyesalan. Ala ma farrattu, penyesalanku atas apa-apa yang aku lewatkan fi jambillahi, di sisi Allah. Maksudnya fi taatihi, maksudnya taat kepada Allah. Wa in, dan sesungguhnya, mukhaffafatun, ini adalah asalnya inna minas tsaqilah, au inni, sesungguhnya aku, kuntu laminas sakhirin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang mencemooh atau orang-orang yang mengejek, bidinihi, mengejek agama Allah, wa kitabihi, dan kitab Allah. Au taqula, segeralah bertobat sebelum seseorang berkata, sebelum seseorang atau satu jiwa berkata, lau annallaha hadani, andai dulu Allah memberikan petunjuk kepadaku, bitta'ati, dengan ketaatan, fahtadaitu, maka aku pasti dulu dapat petunjuk. Lakuntu minal muttaqin, pasti aku menjadi orang-orang yang takut, adzabahu, takut kepada siksanya Allah. Au taqula, atau segeralah bertobat sebelum seorang jiwa itu mengatakan hina taral adzab, ketika dia melihat siksa, mengatakan lau annali karratan, apabila aku memiliki kesempatan kembali, raja'atan ila dunya, maksudnya kembali ke dunia, fa akuna minal muhsinin, maka aku akan menjadi orang-orang yang berbuat baik. Al mu'minina, maksudnya menjadi orang-orang yang beriman. Ini adalah ucapan-ucapan, 3 ucapan yang biasanya diucapkan orang-orang kafir, dan nanti orang-orang kafir akan mengucapkan 3 ucapan ini. Yang pertama ucapannya, orang-orang kafir akan mengucapkan ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Begitu sangkakala kedua ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka itu ucapan orang macam-macam ketika keluar dari dalam kubur, ketika bangkit.
Ada yang ucapannya ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, seperti ini. Ada yang ucapannya merupakan penyesalan. Aku menyesal, hancur dah, ternyata benar-benar ada yang namanya kiamat. Memba'atsana min marqadina, siapa yang bangunin aku lagi enak-enak istirahat, ini muncul, ini keluar dalam keadaan khawatir, takut. Karena udah enak-enak dikiranya nggak ada apa-apa, ternyata ada pertanggungjawaban yang namanya yaumil mahsyar ini. Bangun, ditiup sangkakala kedua, kemudian bangun dengan ucapan penyesalan ini. Penyesalan bahwa sungguh yang dulu dia pernah diperingatkan di dunia itu benar-benar sekarang terjadi di akhirat. Maka yang ada tinggal penyesalan. Ucapan orang-orang kafir yang pertama ini modelnya adalah penyesalan. Penyesalan yang menyebutkan aku menyesal, penyesalan kehancuran bagiku, aku menyesal apa yang sudah diberikan oleh Allah kesempatan di dunia ternyata tidak aku lakukan, tidak aku manfaatkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ma farrattu fi jambillah. Jambun itu arti aslinya sisi. Sisi kan ada depan, ada belakang, kanan, kiri. Arah namanya. Arah itu pasti mengikat kita itu pasti terikat oleh ruang, pasti ada arah. Pasti yang namanya kita diri di mana aja, ada yang namanya kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang, mengikat. Kenapa di sini ma farrattu fi jambillah ini ditafsirkan oleh Imam Jalalain ma farrattu fi taatillah, karena seolah-olah arah itu mengikat kita terikat oleh arah. Pasti dimanapun kita berada pasti ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu pasti ada. Demikian juga orang yang taat kepada Allah, itu sebenarnya segala arah itu sebenarnya bisa menjadi ketaatan. Segala arah bisa menjadi ketaatan. Dia mau maju ke depan, ternyata di depan ada masjid, maka jadi taat juga. Dia mundur misalnya jalan ke belakang, ke sebelah timur, di sebelah timur ada pasar, ternyata itu bisa jadi ketaatan juga. Kalau dagangnya dagang yang jujur. Dia mau belok ke kanan atau belok ke selatan, di selatan itu ada kantor misalnya, tetap bisa jadi ketaatan juga. Kemudian dia mau ke utara, sebelah kirinya itu ada keluarga, ada anak-anaknya, bisa jadi ketaatan juga. Semua sisi disamakan di sini. Sisi Allah ini maksudnya ketaatan Allah, karena semua sisi ini bisa menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, sebenarnya itu bisa dijadikan sebagai lahan atau ladang ibadah kita. Yang mau jadi pedagang bisa taat, bisa juga jadi orang soleh. Yang mau yang kerjanya di kantor ya bisa juga taat, bisa juga jadi orang soleh. Yang kerjanya di rumah aja, kerja sih di rumah, online, jualan online misalnya, itu tetap bisa taat juga, akan jadi orang soleh juga. Semuanya seperti segala arah itu bisa dijadikan untuk ladang taat kepada Allah. Oleh karenanya orang-orang kafir di sini kecewa, orang-orang kafir di sini menyesal. Aku menyesal, hancurlah aku sekarang. Aku menyesal setelah melewatkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Maksudnya arah-arah ketaatan-ketaatan yang sudah Allah sediakan ini tidak aku gunakan, tidak aku manfaatkan. Sungguh aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah dan kitab Allah. Orang-orang kafir itu ketika Nabi Muhammad mengajak la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, pasti dia ngejek, ngolok-olok pasti. Ucapan yang sering diucapkan syairun majnun, Nabi Muhammad disebut penyair gila. Atau kadang-kadang Nabi Muhammad disebut sahirun, penyihir. Dan selalu Al-Quran, Nabi Muhammad, bahkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad ini selalu dijadikan bahan olok-olokan. Penyesalan orang kafir pertama ini dengan mengucapkan aku menyesal, aku telah melewatkan kesempatan di dunia dan aku mengolok-olok agama Allah dan juga mengolok-olok kitab Allah. Ini bentuk penyesalan. Yang kedua, orang kafir nanti di akhirat modelnya itu dia berhujjah.
Hujah itu argumentasi atau alasan. Alasan aja, alasan. Alasan waktu dimasukkan ke neraka, maka dia berhujah atau beralasan. Ya Allah, kenapa dulu engkau nggak kasih aku hidayah? Kalau aku kasih hidayah, pasti aku lebih takwa dibanding ustaz. Kenapa engkau tidak aku kasih petunjuk? Kalau engkau kasih petunjuk, pasti aku lebih soleh dibanding orang-orang semua sedunia. Selalu berhujah seperti itu. Hujah atau alasan-alasan yang di akhirat, yang di neraka disampaikan oleh orang-orang kafir, itu sudah tidak ada gunanya. Karena sudah Allah kasih alatnya, saudara. Sudah Allah kasih bekal berupa akal. Yang saya sebut alat di sini akal. Orang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Ini pasti sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sering saya sampaikan kebenaran tauhid, kebenaran tentang la ilaha illallah, bahwa Tuhan itu harus satu. Itu nggak perlu belajar agama dalam-dalam, tapi cukup logikanya lurus saja. Itu pasti harusnya Tuhan satu. Nggak boleh kita jadikan kerjaan Tuhan kita, nggak boleh kita jadikan toko jadi Tuhan kita, nggak bisa. Menyekutukan Allah namanya. Atau kita jadikan misalnya masjid sebagai Tuhan kita. Tuhannya bukan Allah tapi masjid, nggak boleh, nggak bisa. Karena Tuhan itu pasti satu. Akal sehat itu pasti begitu. Tauhid itu logika yang diterima semua orang dari berbagai macam latar belakang, meskipun agamanya beda. Kalau lurus logikanya, pasti yang namanya Tuhan satu. Gak mungkin Tuhan itu dua. Kalau dua berarti dia kerjasama. Biasanya kalau orang kerjasama itu kuat apa lemah tuh Pak? Kalau orang kerjasama lemah. Orang ngerjain bikin kopi aja berdua sama pasti. Ya sendirilah kuat. Kalau ngerjain bikin ini aja, bikin masakan, bikin hidangan misalnya, pengen dibantuin orang, berarti dia lemah, minta bantuan. Kerjasama itu menunjukkan lemah, menunjukkan kelemahan. Jadi Tuhan gimana? Tuhan harus satu. Ini logika tauhid, logika semua orang yang logikanya lurus atau pikirannya lurus, ini pasti membenarkan tauhid. Nah, orang-orang kafir ini tidak mau mengikuti tauhid. Mereka menerapkan apa yang ada di pikiran mereka, menerapkan apa yang ada pada makhluk, diterapkan untuk Allah. Kalau kita manusia nih, kerja sendiri, suruh ngerapihin masjid, renov masjid misalnya Pak, sendirian. Terus satu lagi pilihannya, kita kerja renov masjid bareng-bareng semua jamaah. Kira-kira beratan yang sendiri apa beratan bareng-bareng? Beratan yang sendiri. Ini menunjukkan bahwa kita manusia lemah. Ini untuk makhluk, untuk manusia, ya untuk jin. Semuanya makhluk ini punya sifat seperti ini. Lemah kalau sendiri, tapi kalau sama-sama kuat. Nah, yang kayak begini oleh orang-orang kafir diterapkan kepada Allah. Urusan banyak, ngurusin laut, ngurusin hutan, ngurusin orang mati, ngurusin perang, ngurusin dagang. Masa Tuhannya satu, Muhammad? Kata orang kafir begitu. Masa Tuhannya satu? Kalau urusannya banyak, ya urusannya Tuhannya harus banyak juga. Itu pikirannya orang kafir. Ini logika yang salah. Padahal kalau kita balikan tadi, logika yang lurus, yang namanya Tuhan itu pasti satu. Kalau rame-rame udah bukan Tuhan, udah sama-sama lemah. Ngurusin apa-apanya aja bareng-bareng namanya sama-sama lemah. 350 berhala, saudara, itu di Ka'bah ditaruh. 355 berhala ada dalam Ka'bah, itu macam-macam urusannya. Ada urusan dagang, ada urusan perang, ada yang urusannya hujan, ada yang urusannya rumah tangga. Semua itu ditaruh di dalam Ka'bah. Yang gede-gede namanya Lata, Uzza, namanya yang gede. Ini ketika Fathu Makkah oleh Nabi Muhammad dibersihkan semuanya, dikeluarkan dari Ka'bah. 355 berhala menunjukkan bahwa banyak urusan, maka Tuhannya harus banyak juga. Ini pikiran yang salah. Nah, orang-orang kafir yang kedua ucapannya,
di akhirat itu mengucapkan, engkau sih ya Allah, kenapa dulu nggak dikasih petunjuk saya? Kalau dulu saya dikasih petunjuk, pasti saya lebih bertakwa, pasti saya lebih takut kepada siksamu ya Allah, pasti saya akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini alibi saya. Alibi ini adalah argumentasi dia atau alasan dia untuk membebaskan diri dari siksa. Akal, sudah Allah bekali akal untuk membenarkan, untuk membedakan mana hak mana batil, itu sudah Allah bekali. Cuma akalnya nggak dipakai ini orang-orang kafir. Biasanya orang itu akalnya pensiun, orang itu akalnya nggak berfungsi kalau mengalahkan nafsu. Kalau mengalahkan nafsu, pasti akal itu nggak berfungsi. Makan banyak misalnya, apa aja halal dimakan, makan semuanya. Akhirnya akalnya nggak jalan. Jadi kalau kata Pasni apa, kalau lapar galak, kenyang bego. Kenyangan, jadi dia kekenyangan. Kenyangan nggak bakal jalan itu akal kalau kenyangan. Kenapa? Nafsu yang diutamakan. Nafsu bukan cuma nafsu perut, bisa juga nafsu untuk dipuji, nafsu untuk dijadikan pemimpin, nafsu untuk punya pengikut banyak, nafsu juga itu. Kebenaran tauhid la ilaha illallah kalah, akalnya nggak berjalan. Kenapa? Karena ada hawa nafsu. Kalau gua ngikut Muhammad, jadi anak buah dong. Kalau ngikut Muhammad, berarti pengikut gua bakal pindah semuanya, nafsu juga. Jadi nggak mau menerima kebenaran la ilaha illallah, kebenaran akal yang lurus ini nggak mau diterima karena memang kalah dengan hawa nafsu. Allah bekali akal, tapi mereka tidak gunakan. Di akhirat alasannya, ini salah engkau ya Allah, kenapa engkau nggak kasih aku hidayah? Katanya begitu tuh alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang kafir biasanya habis berargumentasi, beralasan, alibi macam-macam, akhirnya mohon sama Allah. Mohon, lau annali karrotan fa akuna minal muhsinin. Ya Allah, kasih kesempatan lagi gitu. Kasih kesempatan lagi ya Allah, aku bisa kembali ke dunia, nanti aku akan berbuat baik. Ini karena udah tahu, udah melihat siksa, udah melihat neraka benar-benar nyata di depan mata mereka, baru mereka minta kepada Allah, ya Allah kasih kesempatan satu babak lagi, kasih kesempatan satu ronde lagi ya Allah buat kembali ke dunia. Insya Allah aku akan jadi, pasti aku akan, nggak pakai insya Allah sini, pasti aku akan jadi orang muslimin, pasti aku akan jadi orang-orang yang beriman. Ternyata ya nggak bisa. Jangankan dari akhirat balik ke dunia, dari dunia balik ke perut bisa nggak Pak? Ke ibu kita udah nggak bisa, lewat begitu terus saja. Lewat, kalau sudah lewat masanya tidak akan bisa lagi diputar kembali. Tiga ucapan yang biasanya diucapkan oleh orang-orang kafir. Yang pertama, dia biasanya penyesalan. Yang pertama biasa penyesalan. Ya Allah, man ba'atsana min marqadina. Siapa ini yang bangunin aku? Hancurlah sehancur-hancurnya. Ternyata ada yang namanya kiamat itu. Penyesalan. Yang kedua, setelah penyesalan biasanya alasan atau pembelaan. Ini gara-gara nggak dikasih hidayah, coba dikasih hidayah seperti sahabat-sahabat Nabi. Coba dulu kami dikasih hidayah seperti jamaah-jamaah pengajian, pasti kami lebih soleh dibanding yang dulu-dulu katanya. Yang ketiga, minta sama Allah, mohon kembali biasanya. Ya Allah, kembalikan kami satu kesempatan, kasih satu kesempatan sehari aja dah kami di dunia. Pasti kami akan jadi orang yang bertakwa. Dan tidak akan bisa dikembalikan kalau sudah sudah ada di akhirat, maka tidak akan bisa dikembalikan. Naam. Wa fayuqalu lahu min qibalillah, maka diucapkan kepada orang ini, kepada orang kafir ini, min qibalillah, dari arah Allah. Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Kalau engkau memberikan aku petunjuk di dunia ya Allah, pasti aku akan jadi orang yang
aku akan jadi orang yang bertakwa. Allah jawab di sini, bala, tentu. Maksudnya kami sudah berikan petunjuk, kami sudah berikan utusan, kami sudah berikan para pewarisnya Nabi untuk mengingatkan engkau. Qad ja'atka ayati, sungguh telah datang kepada engkau di dunia ayatku. Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an. Wa huwa sababul hidayah. Al-Qur'an di sini adalah sababul hidayah, sebab petunjuk. Fakadzabta biha, tapi engkau mendustakan Al-Quran, mendustakan ayatku. Wastakbarta, dan engkau sombong. Takabbarta anil imani biha, engkau takabur, sombong, anil imani biha, dari iman kepada ayat-ayatku. Wa kunta minal kafirin, dan engkau dulu jadi orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Dijawab oleh Allah. Tadi kan orang kafir bilang, ya Allah, engkau sehingga kasih hidayah kepada aku. Kata Allah, siapa bilang aku sudah kasih hidayah? Aku sudah kirim Al-Quran, aku sudah kirim utusan untuk membacakan ayat-ayatku, untuk membacakan sebab-sebab datangnya hidayah, yaitu Al-Quran dan juga Alkitab yang lain. Aku sudah berikan itu semuanya. Tapi engkau sombong dan engkau mendustakan ayat-ayatku, tidak mau iman, justru engkau memilih untuk ingkar, memilih untuk kufur kepada ayat-ayatku. Al-Quran ini disebut oleh Imam Jalalain sebagai sababul hidayah, sebagai sebab petunjuk. Petunjuk itu ada dua, Bapak-bapak. Yang pertama, ada yang disebut dengan hidayah. Ini kalau kita mau bagikan hidayah, ada yang disebut dengan taufik. Kalau petunjuk yang bentuknya dalalah, ada yang namanya taufik. Hidayah atau dalalah, hidayah atau dalalah ini petunjuk yang hanya sekedar memberikan petunjuk-petunjuk saja. Contoh, kita mau jalan dari sini ke Kebayoran sampai lampu merah Taman Gandaria, itu kan ada Kebayoran lurus, kemudian Pondok Indah kiri itu ya, kemudian Mestik kanan. Itu adalah petunjuk, itu adalah dalalah atau hidayah, petunjuk. Itu petunjuk yang dimaksud di sini adalah yang memberikan tanda-tanda, yang memberikan batasan-batasan, harus belok kanan, jangan belok kiri, harus lurus. Ini namanya hidayah, petunjuk secara umum ini. Nah, ada lagi yang namanya taufik. Taufik itu petunjuk, bukan cuma seperti tanda-tanda itu, tapi kita sampai Taman Gandaria, lampu merah, tanya sama orang, kalau ke Kebayoran lewat mana bang? Oh, bapak mau ke Kebayoran, ayo ikut saya. Ikut, dianterin sampai depan pasar Kebayoran. Namanya dapat taufik tuh. Bukan cuma petunjuk, tapi dapat taufik. Dibimbing, diberikan satu arahan, diajak sekaligus, namanya taufik. Oleh karenanya di akhir sambutan biasanya Pak RT, wabillahi taufik ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Hanya dengan Allah saja adanya taufik dan juga ada hidayah. Taufik itu bimbingan. Kita yang di sini tahu bahwa kebenaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian kita dibimbing oleh Allah, diajak sampai bisa ngaji, bisa sholat, bisa puasa, itu namanya dapat taufik. Kalau udah dapat taufik pasti dapat hidayah. Tapi ada juga hidayah yang dia belum dapat taufik, tapi hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu ditanya siapa Tuhan engkau, ya dia jawab Allah. Tanya siapa nabimu, Muhammad. Tapi sholat apa enggak? Belum sholat dia. Puasa apa enggak? Boro-boro Asyura, Ramadan aja enggak misalnya. Itu dapat hidayah, udah iman dah. Udah iman, dapat hidayah, tapi belum dapat taufik. Belum dapat bimbingan untuk bisa kayak jamaah al-ikhlas, belum. Ya orang baru syahadat doang, tapi belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Nah, Al-Quran ini punya semuanya. Al-Quran ini ya hidayah juga, taufik juga. Kenapa? Karena yang memahami Al-Quran,
Nabi Muhammad SAW, kemudian setelahnya para sahabat, setelahnya para ulama, ini bukan cuma kasih tanda-tanda di jalan yang pelang-pelang hijau itu, bukan, tapi ngajak, ayo ngaji, ayo ke musola, ayo ke masjid, ayo puasa. Udah kelihatan tuh bulannya, ayo puasa. Ini namanya Ramadan. Ini namanya fitrah, diajak benar-benar dicontohin. Ini udah diajak, disediain, mobilnya disediain, udah tinggal duduk manis aja ikut. Orang jadi makmum kan duduk manis. Yang ininya aja, supirnya aja yang capek kadang-kadang. Supirnya aja nggak bisa tidur, supir tidur nubruk. Nah ini dia tinggal duduk manis, ngikut, dapat taufik namanya. Al-Quran memberikan dua itu, memberikan hidayah juga, memberikan taufik juga. Hidayahnya yang berupa tanda-tanda ayat-ayat Allah, taufiknya berupa para ulama yang memahami Al-Quran dan juga yang ngajak untuk mempraktekkan atau mengamalkan Al-Quran, dua-duanya. Allah bilang kepada orang-orang kafir, udah kami berikan ayat-ayat atau Al-Quran untuk kalian, tapi kalian gak mau ikut. Kalian ingkar, sombong, gak mau ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian ingkar, sombong, tidak mau mengikuti Al-Quran yang memberikan taufik yang udah ada, Nabi Muhammad, dan juga yang memberikan tanda-tanda ini juga udah ada di Al-Quran. Tapi tetap gak mau juga, karena sombong, ya juga karena mendustakan. Dianggap Al-Quran itu sebagai dusta, sebagai sebuah kedustaan. Ini orang-orang kafir. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Wa yawmal qiyamati, dan pada hari kiamat nanti taral ladina kadzabu 'ala Allah, wahai Muhammad, engkau akan melihat orang-orang yang bohong atas Allah, binisbatis syariki, dengan menisbatkan, dengan menghubungkan sekutu, wal waladi, dan juga anak, ilaihi, dihubungkan kepada Allah. Engkau akan melihat wujuhuhum muswaddah, wajah-wajah mereka hitam. Alaisa fi jahannama mathwan ay ma'wan lil mutakabbirin. Bukankah di neraka jahanam tempat kembalinya orang-orang yang sombong? Anil imani, orang yang enggan iman. Bala, tentu tempat kembalinya adalah di jahanam. Wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, nanti kalian akan lihat di akhirat orang-orang yang berbohong kepada Allah, orang-orang yang berbohong terhadap Allah. Ini mukanya hitam dan akan dikembalikan ke tempatnya. Tempat orang yang mukanya hitam, ya di neraka. Yang dimaksud dengan hitam ini bukan hitam fisik, bukan. Kalau emang udah dasarnya bapak hitam, ibu hitam, anak juga hitam pasti, bukan itu, bukan kulit. Tapi kusam, tidak ada cahayanya, saudara, nggak ada cahayanya. Kelihatan itu nanti di akhirat. Wujuhum muswaddah, wajah mereka itu hitam. Hari kiamat itu juga digambarkan sebagai yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana muka-muka itu putih dan juga sebagian muka-muka yang lain hitam semua. Hari kiamat digambarkan sebagai hari ini. Dan kelihatan begitu bangkit dari kubur, muncul, bangun, udah kelihatan mana yang mukanya bercahaya, mana yang mukanya kusam, itu udah kelihatan nanti di akhirat. Orang-orang yang bohong terhadap Allah, bohong perihal Allah, maka nanti di akhirat mukanya itu kusam. Tapi orang-orang yang tidak bohong terhadap Allah, maka di akhirat mukanya itu nanti bercahaya. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini Al-Qur'an menggunakan yaumal qiyamah taral ladina kadzabu 'ala Allah. Kadzaba yakdzibu kidban, atau kadiban itu artinya bohong. Imam Jalalain di sini yang dimaksud dengan bohong ini adalah bohong yang hubungannya dengan bisa mendatangkan kekufuran. Jadi soal akidah pokok, akidah yang sifatnya dasar, ini oleh dia kemudian
oleh dia kemudian dibuat jadi satu kebohongan. Apa itu? Di antaranya adalah mengakui Tuhan selain Allah, bahwa ada Tuhan Allah, kemudian ada dua Tuhan lagi, yaitu yang menjadi pembantunya Allah. Misalnya ada Allah, kemudian ada berhala-berhala lagi. Ini kan bohong perihal Allah, padahal tidak ada Tuhan selain Allah. Ini namanya bohong perihal Allah. Ini kebohongan yang bisa mendatangkan kekufuran. Apalagi kebohongan yang bisa mendatangkan kekufuran selain tauhid. Selain tauhid itu kebohongan yang mendatangkan kekufuran, bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah ada. Ini dilakukan oleh orang-orang pendeta-pendetanya Yahudi. Sebagian mereka mengubah ayat-ayat Allah di Taurat. Mereka sebut bahwa Nabi Muhammad ciri-cirinya itu rambutnya lurus, matanya biru, putih kulitnya. Ini udah merubah sifat-sifat Allah, merubah sifat-sifat Nabi Muhammad. Ini bagian dari akidah yang bisa mendatangkan kekufuran. Bohong yang dimaksud di sini adalah bohong perihal pokok-pokok akidah seperti keesaan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia bilang ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad nabi terakhir, dia bilang Nabi Muhammad tidak ada, tapi yang terakhir ya nabi dari Bani Israel misalnya. Atau mengaku-ngaku sebagai nabi. Ini namanya kebohongan yang bisa mendatangkan kekufuran. Kebohongan yang bisa mendatangkan kekufuran ini syirik atau menyekutukan Allah, menganggap Nabi Muhammad itu bukan utusan. Ini bisa mendatangkan kekufuran. Kalau tidak taubat, maka ancamannya jahanam selamanya. Kalau tidak taubat. Lain kalau taubat masuk Islam, pasti Allah ampuni. Bebas dan Allah kasih keringanan, pemutihan Pak. Udah nggak perlu bayar lagi kalau udah pemutihan. Jadi yang dulu udah nggak usah ditagih sama Allah. Udah at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa itu seperti orang yang nggak punya dosa lagi. Udah hapus semuanya kesalahan-kesalahannya. Dulu dia pernah musyrik, dulu dia menyembah berhala, dulu dia menduakan Allah. Ini terhapus semua dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asal mau taubat pasti Allah ampuni. Nah yang kedua, ada jenis kebohongan yang kedua. Jenis kebohongan kedua sebenarnya dia tidak mendatangkan kekufuran, tapi bisa juga diartikan ayat ini alladzina kadzabu tarul ladzina kadzabu 'ala Allah, ini sebagai pengingat dan juga sebagai satu wanti-wanti kepada kita, warning, peringatan kepada kita jangan sampai kita berbohong. Meskipun berbohongnya bukan perihal tauhid, bukan perihal keesaan Allah, bukan perihal kenabian, tapi jangan suka bohong juga. Kenapa? Karena kalau suka bohong, ini akan mendatangkan kebohongan lain yang lebih besar lagi kalau dia jadi kebiasaan. Kalau dia jadi kebiasaan, maka akan mendatangkan kebohongan yang lebih besar. Bohong biasanya bohong sama bininya doang. Katanya belum gaji turunnya, belum turun gajinya, gitu. Belum turun gajinya, padahal ada di dompet. Terus dibohong. Nanti itu akan mengikuti kebohongan-kebohongan lain pasti. Ini secara umum bisa juga alladzina kadzabu 'ala Allah, ini adalah kebohongan yang umum sifatnya. Ini juga berbahaya kalau dibiasakan. Namun Imam Jalalain di sini menyebutkan binisbati syariki wal wadi ilaih, yang dimaksud dengan kebohongan perihal Allah yang diancam nanti mukanya hitam dan juga tempatnya di neraka jahanam, ini adalah kebohongan tentang tauhid, bahwa ada sekutu bagi Allah, ada anak bagi Allah. Ini yang diancam oleh Allah. Wujuhu yaumaidin muswaddah, hitam. Di satu riwayat menyebutkan bahwa tidak sulit untuk mengklasifikasi, tidak sulit untuk memisahkan mana orang-orang beriman, mana orang-orang kafir. Untuk malaikat itu nggak susah. Belum sampai setengah hari itu sudah selesai. Malaikat menggolongkan ini orang-orang kafir, ini orang-orang mukmin, udah di masing-masing ininya, masing-masing
jalannya dan juga masing-masing arahnya itu kemana, apa ke surga, apa ke neraka, ini sangat mudah. Karena dari awal bangkit atau bangun dari kubur aja ini udah ketahuan, wujuhum muswaddah. Ada juga yauma tabyaddu wujuh, ada juga yang wajahnya putih berseri-seri. Wujuhu yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Ini mukanya kelihatan berseri-seri karena memang upayanya di dunia, ibadahnya di dunia ini mendapat ridho Allah. Bagaimana supaya muka terang, bagaimana supaya bercahaya, berseri-seri nanti di akhirat? Antara lain dengan wudu, Pak. Dengan wudu Rasulullah sebut umatku nanti itu gurrah muhajjalin. Ada cahayanya di sekitar mukanya, namanya gurrah muhajjalin. Kemudian muhajjalin itu ada semacam gelang di sininya, di lengan atas, di atas sikut, begitu juga di atas mata kaki, itu kelihatan ada gelangnya. Apa itu cahaya wudhu kita? Kalau kita wudhu, itu kan disunnahkan jangan ngepas, lewatin dikit, Pak. Jadi walaupun muka itu adalah batas tumbuhnya rambut sini, kemudian sampai dagu, kalau yang samping mulai dari simakhain ini kuping sini sampai kuping sini, semua batas tumbuh rambut di muka. Walaupun cuma itu, tapi lebihin sedikit. Ini yang nanti jadi gurrah, yang nanti jadi cahaya. Begitu juga basuh tangan ketika wudhu, membasuh tangan ketika wudhu, kiri kanan itu ilal mirfaqain, sampai 2 sikut. Betul, emang yang rukun sampai 2 sikut, tapi jangan sampai 2 sikut juga, lebihin supaya sikutnya benar-benar sempurna. Nanti lebih-lebihan ini di kaki juga, walaupun sampai kedua mata kaki, tapi lebihin di atas mata kaki. Nanti lebihan-lebihan inilah yang nanti jadi semacam cahaya, ada gelangnya. Di sini di muka kita ini ada cahayanya, di sini ada gelang bercahaya, bukan akar bahar, bukan. Di sini memang bercahaya. Kemudian di sini di betis juga bercahaya. Malaikat gampang itu misahin artinya mengelompokkan. Ini kelompok orang-orang yang nanti bakal di surga, ada cahayanya ini, ada cahayanya. Digiring dah, dipanggil yang namanya dulu Ahmad Mustafa Wajidi. Amin. Terus panggil habis itu yang B enggak, tapi yang jelas nanti bagaimana hisab atau perhitungannya itu dilakukan oleh para malaikat. Gampang sekali untuk mengelompokkan mana kelompok orang-orang beriman dan mana kelompok orang-orang yang kafir. Orang-orang beriman di dunia iman kepada Allah, ditanya siapa nabinya Muhammad, tapi ahlul ma'asi atau ahli maksiat masih melakukan maksiat, ya kadang dia mabuk, kadang judi, kadang zina, kadang zina juga. Tapi Islam, tapi iman, ini di neraka juga nanti. Di neraka, walaupun ya nggak ada cahayanya, gimana orang kagak pernah wudhu dia? Ya pokoknya kusem, nggak pernah kena air wudhu, tapi dia iman. Ternyata pernah syahadat waktu kawin. Ternyata waktu akad dia pernah ucapkan itu, masuk neraka juga. Tapi cahaya keimanan ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tetap hidup itu di api neraka, tetap kelihatan. Walaupun remeng-remeng, walaupun nggak terlalu ketara. Ini tergantung nanti berapa lama dia di sana, di neraka, tergantung sampai Nabi Muhammad SAW menemukannya, atau boleh juga yang menemukannya malaikat-malaikat, atau boleh juga yang menemukannya orang-orang soleh, para wali Allah, boleh juga yang menemukannya para guru atau ulama. Karena yang bisa memberikan syafaat yang dimaksud di sini adalah syafaat menyelamatkan orang dari siksa neraka, menyelamatkan orang muslim dari neraka, dari kekal di neraka. Itu ada 3, hadirin. Yang pertama para nabi, nabi kita berarti Muhammad. Yang kedua orang-orang soleh. Bapak kalau malam Jumat suka kirim-kirim pada Syekh Abdul Qadir Jilani ya, Syekh Abdul Jilani, Jamil Aulia misalnya, seluruh wali, termasuk juga wali songo, orang-orang soleh, itu juga bisa menyelamatkan orang Islam dari kekal. Jadi nggak bakal kekal, diangkat nanti. Yang menyelamatkan yang kedua para
para wali. Yang ketiga ulama. Ulama ini guru-guru kita. Guru-guru kita yang mengajarkan kita. Makanya saya pernah bilang, saya mah pegangan sarung aja sama kiai saya, sama Kiai Khalil Bisri. Nanti kalau di Kiai Khalil Bisri masuk surga, saya pegangan sarung, masa nggak ikut? Pasti ngikut Kiai Khalil nanti. Udah ikut aja. Begitu juga Kiai Khalil kalau cerita juga begitu. Saya mau pegangan aja, pegangan kepada kain sarungnya Kiai Bisri. Kiai Bisri juga pegangan sarungnya Kiai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari atau Kiai Khalil Harun. Terus apalagi kalau udah ke Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari udah jelas benderanya, nah insya Allah itu ikut semuanya. Dan cahaya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bukan cahaya wudu, bukan. Orang nggak pernah wudu ya tetap hitam, tetap kusem, tapi begitu masuk neraka tetap itu cahaya itu kelihatan. Dan nanti ini akan jadi tanda, akan jadi sinyal, ketangkep sinyalnya. Ini bunyi kali. Ini ada ini nih. Ada muridku, kata gurunya. Wah, ini ada orang yang sering tawasul kepadaku, kata para wali. Diambil, diangkat. Ya mungkin sehari, mungkin 2 hari neraka. 1 harinya 1000 tahun. 1000 tahun 1 harinya. Tapi kan mending nggak kekal. Walaupun ya berapa hari atau berapa jam, tapi kan mending akan terangkat. Orang Islam itu tetap akan terangkat, nggak bakal kekal di sana. Asal dia pernah syahadat dan dia yakin tidak ada Tuhan selain Allah, yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ini pasti Allah angkat dengan syafaat 3 orang ini. Lain dengan syafaatul uzma. Kalau syafaatul uzma ini hanya milik Rasulullah SAW. Kemudian juga syafaat meringankan siksa orang kafir. Orang kafir bisa ringan siksanya. Jadi kalau hari Senin nggak terlalu kencang mukulnya, bisa. Itu syafaat khusus Nabi Muhammad. Nah, adapun menyelamatkan orang Islam, menyelamatkan jamaah-jamaah Majelis Talim misalnya, ini bisa bukan hanya oleh Nabi Muhammad, tapi bisa oleh 3 orang ini, 3 golongan, bisa malaikat, bisa para nabi, kemudian bisa orang-orang soleh dan para guru. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.